Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMed Channel. Melanjutkan ya pembahasan kita di matematika kelas 11 untuk kurikulum Merdeka, masih di fungsi inverse. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat inverse ya. Jika diketahui fx suatu fungsi dan f berpangkat min 1 ya. Jadi f pangkat min 1 ini itu adalah simbol inverse ya. Adalah inverse dari fungsi fx. Maka berlaku sifat berikut. Yaitu bentuknya jika ada fungsi a sama dengan b ya. Maka ini bisa ditentukan inverse-nya dengan rumus f inverse tadi dibalik ya. Nilai a-nya di sini fungsi a sama dengan b, maka posisinya dibalik ya menjadi inverse b sama dengan a. Gitu ya. Jadi posisi A dan B ini kita tukar, maka itulah inverse dari fungsi tersebut ya. Namanya inverse adalah kebalikan, gitu ya. Nah, sifat ini banyak digunakan ya dalam menyelesaikan soal-soal biasanya yang ditanyakan nilai fungsi ya dari suatu inverse. Nah, bisa kita lakukan dengan sifat yang ada. Oke ya. Nah, langsung kita bahas contoh soal untuk lebih paham. Nah, biasanya soalnya bentuknya seperti ini. Jika inverse fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 adalah f berpangkat min 1x, maka berapakah nilai f inverse 5? Ya, jadi artinya fungsi fx ini kita inversekan dulu, baru ganti x-nya dengan 5. Ya, itulah nilai yang dicari. Nah, biasanya sifat yang ada ini digunakan dalam menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti apa? Coba langsung kita terapkan sifat yang ada. Nah, di sini dijelaskan bahwa inverse fungsi fx yaitu 2x dikurang 3 adalah f inverse x ya, atau f berpangkat min 1. Nah, kita misalkan nih, karena kita mau pakai nih ya, yang ditanyakan kan f inverse 5. Nah, misalkan f inverse 5 ini kita jadikan sama dengan C, biar sama dengan rumus yang di sini ya. F inverse B sama dengan A gitu ya. Jadi kan A-nya di sini yaitu C, B-nya adalah 5. Gitu ya. Maka kita buat kebalikannya. Maka F inverse 5 sama dengan C ini bisa kita jadikan dalam rumus FC sama dengan 5. Gitu ya, tapi fungsi biasa. Kalau tadi inverse menjadi fungsi biasa. Ya, jadi ini saling berkebalikan gitu ya. Sehingga dari sini diperoleh persamaan nih ya, dapat dituliskan dalam rumus FC5. Nah, FC ini kan artinya fungsi C, di mana di soal kita sudah punya fungsi X. Ya, fungsi X kan variabel dalam kurungnya X nih. Ya kan? Fungsinya X, variabelnya X. Nah, karena di sini kita misalkan tadi C, maka X di sini diganti dengan C, sehingga 2X dikurang 3 menjadi 2C dikurang 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, setelah itu kita kan mau mencari nih nilai F inverse 5-nya. Nilainya sama dengan C. Nah, maka variabel C di sinilah yang akan kita cari nilainya berapa gitu ya. Sehingga karena C-nya berada di ruas kiri, semua nilai yang ada kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti tersisa 2C-nya dulu ya. Kita pindahkan min 3-nya dulu. Min 3 kita pindah ruas ke kanan, di kanan ada 5. Maka min 3 pindah ruas jadi tambah 5 gitu ya. Sehingga 2C sama dengan 5 ditambah 3, 8. Nah, di sini masih ada 2. Nah, maka kita pindahkan juga. Karena 2 posisinya mengalih, 2 kali C ya, maka pindah ruas dia membagi. Sehingga 8 dibagi 2 hasilnya 4. Itulah nilai C-nya, di mana nilai C ini adalah nilai dari F inverse 5. Maka tinggal kita ganti. F inverse 5-nya ternyata nilainya 4. Gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan sifat inverse yang ada. Jika ada FA sama dengan B, maka inverse-nya dapat ditentukan dengan F inverse B sama dengan A. Nilai A dan B tinggal ditukar saja. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, untuk pembuktian nih, ya, untuk pembuktian apakah sifat ini berlaku umum. Nah, coba kita buktikan. Nah, maksud dari soal ini seperti apa, teman-teman? Maksud soal di sini F inverse 5 ini adalah
Ketika f inverse x-nya sudah kita dapatkan, barulah x-nya kita ganti dengan 5 gitu ya. Sehingga fungsi fx 2x dikurang 3, terlebih dahulu kita tentukan dulu inverse-nya gitu ya. Nah, menentukan inverse gimana kemarin? Ada 3 ya. Jadi yang pertama ada 3 langkah maksudnya. Yang pertama kita ganti fx-nya menjadi y. Gitu ya, sehingga menjadi persamaan y sama dengan 2x dikurang 3. Nah, karena ini sudah menjadi persamaan y, untuk mencari inverse-nya kita cari persamaan x-nya. Gitu ya. Nah, variabel x-nya ada di ruas kanan, di 2x. Maka yang lain atau dalam hal ini min 3 kita pindahkan ke kiri. Di kiri kan masih ada y. Sehingga min 3 pindah ruas jadi tambah 3. Kita tukar dulu posisinya biar lebih bagus ya. X-nya di kiri. Nah, di sini kan kita mau mencari persamaan x. Di sini 2x masih ada 2 ya. 2 kita pindahkan juga. Posisinya mengalih pindah ruas jadi membagi semua nilai yang ada di ruas kanan sehingga diperoleh x sama dengan y ditambah 3/2. Inilah persamaan x-nya gitu ya. Dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, x sama dengan itulah inverse dari fungsi fx. Sehingga x ini kita bisa tulis menjadi f inverse x. Karena fungsinya x, maka variabel y yang ada di ruas kanan kita ganti juga dengan x. Sehingga y tambah 3 menjadi x tambah 3/2 tetap. Nah, inilah inverse fungsi fx yang ada. Nah, setelah kita dapatkan inverse-nya, yang ditanyakan adalah f inverse 5. Artinya apa? Nilai x yang ada pada inverse tersebut kita ganti dengan 5. X menjadi 5. Gitu ya. Sehingga x tambah 3 ini juga menjadi 5 tambah 3 ya. Variabel x-nya kita ganti dengan 5/2. Sekarang tinggal selesaikan. 5 tambah 3 itu 8. 8 dibagi 2, 4. Itulah nilai dari f inverse 5. Ternyata sama juga ya dengan menggunakan sifat tadi ya. Jadi memang terbukti nih ya, jika bentuk soalnya seperti ini bisa teman-teman gunakan sifat inverse yang ada ya, yaitu FA sama dengan B menjadi F inverse B sama dengan A gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Seperti biasa di akhir video kita berikan latihan soal ya. Nah, teman-teman bisa kerjakan berdasarkan dengan sifat tadi ya, dan contoh soal yang sudah kita jelaskan. Jangan lupa jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Oke ya, demikian yang bisa kita bahas mengenai salah satu sifat ya dari inverse fungsi ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.